Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Ernawati dari kelas 12 IPS Sosum. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan soal SBMPTN mata pelajaran geografi. Soal yang pertama. 1. Uap air yang terdapat pada lapisan troposfer berperan dalam proses dinamika perubahan cuaca di permukaan bumi. Sebab dinamika uap air di atmosfer dapat berubah wujud karena terjadinya penyerapan dan pelepasan energi laten. A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya saling berhubungan. B. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya tidak saling berhubungan. C. Pernyataan benar, alasan salah. D. Pernyataan salah, alasan benar. E. Keduanya salah. Jawabannya adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya saling berhubungan. Penjelasannya ialah kadar uap air yang terdapat pada lapisan troposfer berperan dalam proses dinamika perubahan cuaca di permukaan bumi. Ketika uap air berada pada jumlah yang cukup tinggi, maka udara menjadi lembab. Semakin jenuh, maka cuaca berubah menjadi mendung. Kalimat sebab benar, perubahan wujud air terjadi karena penyerapan energi atau pemanasan dan pelepasan energi atau pendingin. Jika terjadi pemanasan, maka terjadi penguapan. Kemudian udara menjadi lembab apabila siang hari cuaca yang sangat terik, sore harinya turun hujan deras. Ini tentang bab atmosfer. Soal yang ketiga, bab atmosfer. Peningkatan kadar karbon dioksida di atmosfer bumi dapat mengakibatkan perubahan cuaca dan iklim di permukaan bumi berupa A. Peningkatan kecepatan angin, B. Peningkatan curah hujan, C. Penurunan tekanan udara, D. Peningkatan suhu udara, E. Peningkatan kelembapan udara. Jawabannya adalah D. Peningkatan suhu udara. Penjelasannya, karbon dioksida adalah salah satu gas yang termasuk kategori gas rumah kaca. Jika kadar karbon dioksida meningkat, maka fenomena efek rumah kaca pun semakin dirasakan yang berdampak pada suhu udara yang semakin panas. Oke, lanjut. Soal yang ketiga, bab litosfer. Karakteristik tanah yang subur di dataran aluvial di sepanjang sungai dicirikan oleh A. Kadar basa yang rendah, B. Kondisi pH yang netral, C. Unsur mikro yang tinggi, D. Biota tanah yang rendah, E. Struktur tanah yang kuat. Jawabannya adalah C. Unsur mikro yang tinggi. Penjelasannya adalah salah satu sifat dari tanah aluvial adalah tingkat mineral yang cukup tinggi. Air menyimpan banyak sekali mineral yang diperlukan tumbuhan untuk tumbuh subur. Oleh karena itu, aluvial menyerap air secara intens. Maka banyak juga mineral yang terserap oleh tanah jenis ini. Selain itu, jenis mineral yang terkandung juga bervariasi mulai dari mineral makro seperti nitrogen dan fosfor sampai mineral mikro seperti zat besi dan tembaga. Soal yang keempat, bab penginderaan jauh. Ini soal yang terakhir. Umur dan kesehatan tanaman padi di sawah dapat diprediksi dari foto udara dengan penggunaan unsur interpretasi. A. Bentuk dan rona, B. Ukuran dan tekstur, C. Tekstur dan asosiasi, D. Bayangan dan pola, E. Rona dan tinggi. Jawabannya adalah E. Rona dan tinggi. Pembahasannya adalah perbedaan rona sawah yang baru ditanami padi dengan sawah yang siap panen adalah pada tingkat kecerahan dan tingginya. Sawah yang ditanami padi masih muda, permukaannya basah karena tergenang air sehingga memiliki rona gelap. Sedangkan sawah yang padinya sudah tua atau siap panen akan menjadi kering dan ronanya cerah. Cukup sekian pembahasan SBMPTN Geografi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.